ini kita mau berbincang sedikit tentang lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Jadi sebelum nanti kita melakukan observasi kelas, ada beberapa yang harus kita sepakati dulu gitu. Nah, di sini sebelumnya gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, sedikit lemas ngantuk. Ya, berpengaruh dengan karena puasa itu. Tapi walaupun begitu saya tetap semangat. Iya, oke, ini saya senang juga dengar kalau Ibu sehat gitu kan. Jadi nanti pun observasi kelasnya pasti akan berlangsung dengan baik kalau misalnya kondisi juga baik. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya Bu, atau 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, sehubungan dengan itu, kalau boleh tahu Ibu ngajar apa kemarin agama ya? Agama Islam. Nah, ini nanti tujuan pembelajarannya itu yang akan nanti Ibu harapkan yang ada nanti di Ibu buat di FPP itu apa ya Bu? Tadi kan Bu dengan menayangkan video tentang surah Al-Ma'un, diharapkan siswa dapat membaca Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan benar. Ibu. Siswa mampu membaca Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan benar. Itu Al-Ma'un tulisannya gimana? Garis Ma'un dengan benar. Oke, itu aja Bu. Ada juga sih dengan melalui strategi match and match, siswa mampu menghafalkan Quran surah Al-Ma'un dengan benar. Match and match. Make and match. Oh, make ya, Make and match. Cari pasangan melalui kartu ayat dan kartu makna ayat dengan benar. makna ayat Satu makna ayat dan satu ayat dan makna ayat dengan benar. Kenapa? Tiga. Siswa mampu mengetahui isi kandungan surah Al-Ma'un. Itu tadi mana ya? Enggak ingat yang ketiga Bu. Melalui media kartu ayat tadi, media kartu ayat dan makna ayat, siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Ma'un dengan tepat. Terus melalui strategi pembelajaran make and match, siswa dapat menghafalkan Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, ini nanti berarti akan Ibu buat di apa ya kan Bu, di RPP gitu kan. Nah, nanti itu perlu disampaikan ya kepada murid supaya muridnya tahu tujuan dari pembelajaran itu apa gitu. Jadi dengan itu mereka pun jadi tahu arah pembelajaran itu kemana gitu kan. Sama kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kalau kita nggak tahu tujuannya kesasar ya Bu. Iya, jadi kalau kita kasih tahu ke murid tujuannya, jadi mereka pun bisa fokus tahu mau kemana. Oke, kemudian di bagian area pengembangan yang hendak dicapai Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan area pengembangannya nanti di RPP?
Di situ saya akan mengembangkan di kegiatan RPP, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosionalnya, Bu. Kalau di diferensiasinya nanti ada diferensiasi konten, proses, dan apa satu lagi itu produk ya. Kemudian Bu, ada lagi? Kemudian menekankan apa namanya, bahwasanya mereka akan setelah pembelajaran itu nanti mereka akan membudayakan budaya positif yang seperti mengamalkan Islam sholat ma'un. Kayaknya kalau sholat pun biasanya tak tepat waktu, sholat biar jadi tepat waktu. Oke. Duluan lah, apa-apa. Kemudian yang satu lagi menekankan sosial emosionalnya tadi di bidang kesadaran diri dan kesadaran sosial agar mereka itu dapat mengambilkan keputusan yang bertanggung jawab dalam memutuskan pembelajaran yang diambil mereka gitu. Mengamalkan apa yang aku tulis? Isi kandungan soal ma'un. Misalnya kalau selama ini sholatnya suka mulur-mulur dan tidak tahlilan, budaya positifnya yang akan diapakan ke kanan. Area pengembangan yang lain ada lagi atau udah Tidak ada lagi. Nah, kemudian di bagian kota yang ketiga ini ada strategi yang dipersiapkan, Bu. Jadi untuk mencapai yang tadi ya kan, tujuan tadi area, pasti kan ada strategi yang ingin kita lakukan supaya bisa tercapai. Strateginya tadi kan saya mengambil strategi make to match dengan menggunakan kartu ayat dan kartu makna ayat, dengan nanti mereka mencari pasangannya. Apabila yang mendapat kartu ayat, dia akan mencari pasangannya makna dari kartu ayat tersebut. Nah, jika mereka sudah ketemu, mereka akan mencari pasangan yang lain lagi, terus nanti menjadi 4 orang dalam satu kelompok. Itu strateginya. Itu kemudian, tapi sebelumnya itu saya akan mengelompokkan, mendiferensiasikan siswa saya itu berdasarkan kemampuan belajar murid. Misalkan yang surah Al-Ma'un tadi ada yang mana yang sudah hafal dari satu kelompok, yang istilahnya yang hafal tapi belum begitu lancar dari satu kelompok. Itulah nanti mereka dengan mengambil kartu pilihan, nanti ada 3 kartu pilihan dulu. Kartu hijau, mereka akan mengambil kartu hijau jika mereka itu sudah hafal surah Al-Ma'un. Nah, kalau kartu kuning yang hafalnya belum lancar kali. Terus yang untuk kartu merah memang sama sekali belum hafal. Jadi itu strateginya nanti dikelompokkan seperti itu. Nah, jadi untuk di dalam ininya kegiatan tersebut nanti yang lancar itu saya akan memberikan lembaran kerja akademik dengan memberikan surah Al-Ma'un dan ayatnya dan makna kandungannya. Nanti mereka dapat menyimpulkan makna surah Al-Ma'un itu dan kandungannya. Terus nanti yang kelompok kuning, kartu kuning tadi yang separuh hafal, nanti saya akan kasih kartu dan saya akan kasih kartu yang berisi gambar
dan penjelasan tentang ciri-ciri isi kandungan dalam susu almamon tadi. Itu yang kelompok kartu kuning. Kalau yang untuk yang merah, karena mereka sama sekali belum bisa hafal juga dan belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar juga. Jadi di bawah surah ayat itu saya tuliskan lagi surat timnya untuk membantu mereka. Tulisan ayat al-lazim kalzubidin tapi dalam tulisan latinnya. Jadi nanti mereka dengan mudah akan memahami makna dan isi kandungan almamon. Jadi dengan adanya strategi ini diharapkan itu semua bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ya, ada lagi Bu strategi yang lain? Kayaknya itu aja. Ya, ini kita udah selesai ya Bu. Hanya 3 ini aja yang perlu ditekankan dan tentu akan ada di observasi Jawas nanti ya. Nah ini kita sepakati dulu ya Bu. Ini saya sudah tanda tangani, nah Ibu tanda tangan juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum murid-muridku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum murid-muridku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum murid-muridku. Waalaikumsalam guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, cerdas, semangat. Alhamdulillah. Anak, apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat Bu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang hadir? Den Bu. Den. Mana dari kita berdoa? Sudah mulai. Yaitu one day one surah. Setiap hari harus kita membaca satu surah. Dan sejenak apa yang Anda lakukan. Semua apa yang kalian lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata
atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, bagaimana perasaannya? Ngantuk. Itu tandanya kalian sudah menikmati, jadi ngantuk. Ya, jadi setelah mengikuti ini, tentu kita belajar akan lebih enak, lebih tenang. Kesadaran kita sudah penuh, sudah konsentrasi. Jadi untuk itu, untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini harus konsentrasi penuh ya. Hadirkan semua pikirannya, jiwa raganya, tubuhnya juga sini. Jangan ada lagi yang kemana-mana pikirannya, lagi mau buka dan gitu ya. Nah baik ya, perhatikan. Hari ini kita belajar tentang mari belajar Quran Surah Al-Ma'un. Nanti materi kita tentang Surah Al-Ma'un. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, nanti ada video Ibu tayangkan. Setelah menonton video dari Quran Surah Al-Ma'un, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7 dengan benar. Nanti ada videonya, tayangkan ya. Kemudian yang kedua, melalui media kartu ayat dan kartu makna ayat, siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un dengan tepat. Ya, nantinya ada kartu ayat yang dibagikan, ada kartu yang berisi ayat, ada kartu yang berisi artinya, ya.
Kemudian yang ketiga, melalui strategi pembelajaran Max a Match, siswa dapat menghafalkan surah Al-Maun dengan baik dan benar. Nah, jadi materi strategi pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian balik kartu, ada yang dapat kartu ayat, ada yang dapat kartu makna, kan gitu. Kamu cari jodohnya, pasangannya. Misalnya alaihi ukadzibu biddin. Artinya itu apa? Gitu. Nanti setelah ibu kasih kayak nanti kita pelajari dulu, dulu videonya baru kita itu. Nah, namun setelah itu, setelah nanti kalian sudah ketemu pasangannya, satu ayat dengan artinya tadi, bertemu 2 orang, terus yang situ nanti ketemu juga, kalian menjadi satu kelompok, 4 orang itu nanti jadi satu kelompok. Begitu juga dengan yang lainnya ya, kecuali nanti ada yang ini tidak mendapat kartu. Oke. Tetapi sebelum itu, ibu mau mengetahui dulu siapa di antara kalian yang sudah hafal surah Al-Maun. Tunjuk tangan. Sudah hafal. Yang sudah hafal tapi belum semua, tunjuk tangan. Yang sama sekali belum hafal. Oke. Nah, jadi begini. Yang hafal dulu maju ke depan, ambil kartu warna hijau ini. Hafal mendapatkan kartu warna hijau. Yang sudah hafal nanti ngambil warna kuning. Yang belum hafal sama sekali ambil warna merah. Oke, silakan diambil. Udah, setelah itu nanti duduk kartu warna hijau di sebelah kanan bu guru, kartu warna merah nanti di sebelah kiri, satu warna kuning nanti di depan. Duduknya ya. Ayo cepat. Nah, yang merah udah ada nih, kartu merah. Diambil dulu maju yang merah. Sama tadi yang merah yang belum hafal sama sekali. Diambil. Udah, duduknya tadi bilang gimana? Yang hijau sana, sebelah kanan. Yang kuning sebelah kiri. Yang merah di depan. Ayo cepat. Oke, udah. Sudah dapat kartu semua? Nah, silakan diambil posisi duduknya sesuai dengan kartunya masing-masing. Jangan campur-campur lagi. Yang kuning di mana kuning, yang merah di mana merah. Sini loh. Yang merah di mana yang bilang? Depan. Tadi warna apa? Hijau. Ambil hijau. Nah, sebelum kita teruskan pelajaran kita hari ini, Ibu ada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang surah Al-Maun? Ada yang tahu? Apa yang kamu tahu tentang surah Al-Maun? Apa? Ada yang tahu? Al-Maun itu apa artinya? Surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Iya, barang-barang tergolong dalam surah Makkiyah
karena diturunkan di Mekah. Surah ini merupakan surah yang ke-107. Iya, jadi surah Al-Ma'un itu adalah surah yang diambil dari ayat ke-7 tentang Al-Ma'un yang artinya barang-barang berguna. Di mana diturunkan tadi katanya? Di Mekah. Di Mekah. Ayat keberapa tadi? Surah berapa? 107. 107. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa disebut surah Al-Ma'un? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa disebut surah Al-Ma'un? Ayo. Karena di dalam surah yang ketujuh ada kata-kata al-ma'un yang artinya barang-barang berguna. Maka diambil dari kata itulah nama suratnya menjadi surah Al-Ma'un. Kemudian kita lanjut ya. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang surah Al-Ma'un ini dan untuk kita lebih lancar hafal surah Al-Ma'un, mari kita saksikan video berikut ini, video pembelajaran berikut ini ya. Perhatikan dengan baik nanti biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perhatikan ya. Dalam Al-Quran, nama Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang berbunyi wa yamna'una al-ma'un. Selanjutnya dari surat Al-Ma'un surat Al-Ma'un berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu satu, orang yang sungguhan anak kecil. Dua, orang yang mau menerima ada orang miskin. Tiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Empat, orang yang riya, sombong. Tiga, orang yang tidak mau membantu sesamanya. Nah, artinya bahwa sholatnya dan orang-orang yang mengerjakan sholat dapat untuk dipuji orang lain atau riya. Allah menolong orang-orang yang melaksanakan sholat karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau riya. Selain itu, Allah juga akan menolong orang-orang yang saling menyayangi antar sesama manusia, orang yang menyayangi orang yang mau dan suka orang miskin, dan orang yang suka menolong orang lain antar sesama manusia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ya, jadi Si dan tiga menonton dan menyimak dengan sama pelajaran hari ini. Akhir, jadi dengan melihat video kita tadi, apa yang dimaksud dengan surah Al-Ma'un tadi? Apa yang harus? Ayo buat dengan mas kelas. Apa itu surah Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Terus
dalam surah Al-Maun ini juga dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Video tadi sudah dijelaskan apa saja tadi yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Pertama, orang yang lalai dalam sholat. Terus yang kedua, orang yang suka menghati ayat. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendorong atau enggan mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang suka berbuat ria. Apa contohnya ria? Kalau dia beramal soleh, dia mau sholat, mau berbuat, mau puasa misalnya, tunggu dilihat orang lain dia berpuasa. Kenapa? Karena dia itu ingin dipuji sama orang lain. Ya, kalau nggak ada orang dia nggak puasa. Kalau ada guru dia ingin dipuji sama guru agama, baru dia puasa. Kalau enggak, itu namanya ria. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ingin dipuji orang. Apa tadi dia yang maksud dengan ria? Apa tadi? Tadi yang dimaksud dengan ria? Orang yang beramal atau berbuat baik karena kepingin dipuji. Nanti ada contoh-contohnya Ibu kasih di tugas-tugas kita di kita ya. Nah, untuk mengetahui itu semua nanti Ibu bagi untuk kelompok yang merah. Ya, di sini ada Ibu bagi kartu. Kartunya bukan berarti kelompoknya merah, kartu merah ya. Ada Ibu bagi kartu yang berisikan surah Al-Maun dan ada juga yang berisikan makna surah Al-Maun. Nanti kamu cari jodohnya, pasangannya, yang mana surahnya, mana ayatnya. Dan kemudian begitu juga yang kelompok kuning. Halo anak, kelompok kuning mana? Gitu juga ya, Ibu bagi juga kartu. Nah, untuk yang kelompok yang hijau karena mereka sudah lebih nanti surah Al-Maun, nggak perlu lagi kasih kartu ayat, nanti langsung kasih tugas aja ya untuk kelompok yang hijau. Nah, sekarang untuk kelompok yang merah dibagi kalian dulu. Ibu adik bagi, nanti kan pilih dulu lah ya. Enggak, pegang aja. Cari pasangannya yang artinya itu yang mana dia? Ini kan kamu pegang kartu arti ya. Nah, kau cari ini ayatnya yang berarti kan ini. Kamu juga pegang ini kan. Ini kamu pegang kartu, terus kamu cari yang sama. Artinya ini, artinya Pak Zani kalau lagi unggal di. Oke, nah jadi untuk yang kelompok hijau. Ibu bagi dulu yang merah ya, ini ada panduannya ya di sini ya. Mana yang aku lagi ya? Nah, kalau untuk yang hijau ini, bagiannya ini, dibaca lah biar tahu. Ini ada bahannya. Ini ada bahan bacaannya sini. Sebelum mengisi itu, kalian baca dulu. Bahannya ini ada di sini ya. Nah, dah, kalian baca di situ. Oh, tadi bisa, ini ada lagi. Itu ke sana yang sini ya. Oke, dah. Sekarang kalian baca lembar kerja yang Ibu kasih. Lalu kamu isi lembar kerja yang mau Ibu bagi itu, tulis namamu di situ. Tuliskan namanya dengan melihat bahan bacaan yang ada di sini ya. Baca, oke, dah. Begitu juga yang kelompok ini tadi, siapa yang sudah ketemu pasangannya langsung maju ke depan.
waktu nih. Udah ketemu pasangannya. Ayo, sampai udah ketemu maju. Ayo, maju. Iya, ini kelompok merah ya. Coba sini. Sini aja ada nafas. Ya, coba yang kalian buat di baca. Namanya. Tunggu nanti. Tapi dicari lagi ya satu lagi. Baca dulu ayatnya, apa ayatnya? Puasa Aaron, ayat lagi. Bukan artinya apa itu? Iya. Tahukah kamu orang yang menggunakan agama? Nah, siapa lagi kelompok? Merah, maju. Yang udah ketemu. Ayo, siapa lagi? Bukan ibu. Iya. Maju aja, maju. Iya. Dari kalian yang baca. Ya, karena mereka itu sudah ketemu pasangannya, jadi ini juga ketemu pasangannya, kalian menjadi satu kelompok. Kerjakan ini yang kalian ini. Kalian cari berdasarkan ini yang apa ini? Ya, oke, silahkan dulu. Tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Ayo, sudah ditemukan pasangannya. Ayo cepat. Ayo. Nah, bacakan. Baca dulu. Siapa yang ayat dulu kalau laki? Kita masih ada kuliah. Hai orang yang cantik itu. Lagi, siapa lagi sudah ketemu? Ayo, maju. Bacakan. Kalau kamu orang yang menggunakan agama. Ya, jadi ini sama-sama ayat pertama, ini ayat kedua. Nah, karena sudah ketemu pasangannya, akan menjadi pasangan dalam satu kelompok. Silakan balik ke kelompok. Duduk di tempat duduk yang biasa ya. Dan sekarang isi lembar. Ini kan ada di sini pertanyaan. Kamu isi namanya, isi pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Ini dijawab. Pernyataan ini kan pernyataan. Baru dia ditaruh di sini nak. Pernyataannya barang-barang yang pengertian al-ma'un dari yang benar di atas adalah yang mana? Tulis di sini. Yang mana yang benar? Yang barang-barang yang ada tuh. Ya, di antara yang ayat 1, 2, 3, 4 di antaranya ini pengertian surah al-ma'un yang benar adalah yang mana? Misalnya itu salah satu gitu. Ya, misalnya yang benar itu poin 1. Ya. Oke, ya siap. Ayo. Cepat. Udah, untuk yang kelompok yang hijau, kelompok hijau, siap kelompok hijau. Udah siap, simpulkan. Satu orang yang ngumpulkan ya. Satu orang aja. Tadi yang sudah ketemu pasangannya, ya kerjakan juga itu ya. Tuliskan di situ. Di kartu ini yang kau dapat tadi tuliskan. Isi kandungan surah al-ma'un ini. Apa dia? Apa aja nih? Orang yang membutuhkan agama itu tadi apa aja? 1, 2, 3 tulis di sini. Oke, ya. Ya. Tuliskan. Ini apa dia? Ya, 2, ya.
lalai dalam sholatnya. Ya, jadi saya masing-masing. Udah? Udah, betul. Apa ditempelkan ya? Yang pakai kartu merah, tempelkan kartunya. Ya, udah. Yang bagus tempelnya yang rapi. Ayo, bilang boleh, tentang boleh, tulis. Ayo mana lagi? Oh, masih satu orang yang nempel. Ini jadi Ada yang kurang jelas ditanya. Karena nggak ditanya langsung. Tanya. udah siap. Udah Bu? Udah semua ngumpul? Udah, Bu. Oke. Nah, jadi kalau begitu, mari kita hafalkan dulu dari kelompok hijau. Hafalkan dulu kelompok hijau, surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kita baca dulu sama-sama. Auzu dulu. 1, 2, 3, auzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Berarti sudah hafal surah Al-Maun. Coba siapa yang sudah paham tentang isi kandungan surah Al-Maun? Coba di kelompok hijau sebutkan dulu. Apa saja isi kandungan surah Al-Maun tadi? Yang pertama tadi, orang yang mensedekahkan adalah termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Terus apa lagi? Orang yang menghardik anak dari. Terus satu lagi. Iya Bu. Iya. Nah kelompok merah, ayo kelompok merah coba bacakan dulu ini. Apa yang dimaksud dengan iya? Ya, coba kelompok kuning bacakan dulu yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya. Ayo apa? yaitu orang-orang yang di antaranya adalah tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakan juga bermalas-malasan dan merayakan hubungan pelaksanaannya tidak hanya itu, mereka juga orang-orang yang berbuat ria, baik jalan maupun semua perbuatan yang lainnya. Ya, orang yang suka menghardik anak yatim seperti apa itu misalnya? Siapa yang bisa? Kelompok mana duluan? Coba kelompok hijau, orang yang menghardik anak yatim. Oh ini nggak tunjuk tangan? Enggak tunjuk tangan tadi. Ayo kelompok hijau, apa yang maksud orang yang menghardik anak yatim itu seperti apa?
Jadi ya baca. Kevin, baca Pin. Yang orang yang menghargai anak yatim. Anak yatim menghargai Menghargai anak yatim. memberikan hak-hak anak yatim. Ya, berarti bukan hanya nokoin aja ya, toko kepalanya bukan itu aja yang menghargai anak yatim. Tapi apabila haknya tidak diberikan, berarti juga termasuk orang yang menghargai anak yatim. Jadi ya, itu dia untuk isi kandungan surah Al-Maun, yaitu berisikan pertanyaan, yaitu apa pertanyaannya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian orang yang menghargai anak yatim. Terus apa tadi? Orang yang mengerjakan suatu amal baik karena ingin dipuji orang lain, itu termasuk ria. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Orang yang lalai dalam sholat. Terus apa lagi? Orang yang enggan mendorong memberi makan anak miskin. Dia punya, tapi ada orang susah, dia nggak mau ngasih. Udah, jangan mau ngasih, mau nganjurkan aja dia nggak mau. Udah terus dikasih, malah komporin dia. Malah tangannya dikomporin, terus dikasih dia. Kita habisnya jajannya, padahal kawannya nggak punya duit mau jajan. Kamu sementara punya, tapi kamu nggak mau berbagi. Itu adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian orang-orang yang lalai dalam sholat itu seperti apa? Orang yang suka mengulur-ulur waktu. Bentar lagi lah, sebentar lagi lah kan gitu. Tapi kalau berbuka, buru-buru udah pengen berbuka ya kan? Kalau sholat buru-buru. Begitu kalau maghrib, sampai seperti itu. Ada seperti itu. Begitu berbuka, langsung duduk, langsung blok minum. Tapi begitu sholat maghrib azan, lagi lah, belum makan lah, diulur-ulur sampai udah mau ngaji di masjid, mau sholat isya, baru sholat maghrib. Itulah yang dimaksud dengan orang yang suka mendustakan agama, yang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, orang yang lalai dalam sholatnya. Oke? Jadi sudah paham kan tentang isi kandungan surah Al-Maun? Ya. Sudah apa surah Al-Maun kan? Sudah, Bu. Baik ya. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Mari kita baca dulu sama-sama ini. Isi kandungan surah Al-Maun tadi apa? Apa saja? Orang yang mendustakan agama itu orang seperti apa? Iya, Bu. Orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang mengabdikan anak yatim dan enggan memberi fakir miskin. Ada dia mau memberi bersedekah, tapi yang paling jelek barangnya di rumah yang dikasih. Itulah juga termasuk orang yang mendustakan agama. Tahu banyak kalau infak, setiap hari infak, paling kecil duitnya yang dicari, paling kecil uang 1.000. Kalau ada uang 1.000, ada 1.000 gopek, kalau ada gopek dikasih, kalau ada 200 itu kurasa yang dikasih. Nah, sementara dia sebenarnya punya. Itulah orang-orang yang salah satu orang yang enggan memberi dengan barang yang berguna. Ya, tuh salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Oke, kemudian berbuat ria. Dia suka mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Karena apa? Karena dia kepingin dipuji. Kalau nggak ada orang lain dia nggak mau sedekah. Ayo sedekah, donasi, kan? Kepingin biar dipuji orang lain ya. Aku sekian, terus diumumkan di medsos. Semoga menjadi amal jariah, dipamerkan. Nah itu sudah dia ya. Nah, kemudian apalagi selain itu orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan berguna. Ada dia ingin membantu tapi dia apa? Ingin mengasih baju tapi baju yang paling jelek yang di rumahnya dia nggak mau pakai itu yang dikasih. Ya, jadi itulah orang termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Ada 5 tadi ya. Baik ya, sampai di sini penjelasan dari guru. Ada yang mau tanyakan? Ada, Bu. Nah, sudah ada yang lapar. Baik ya, jadi kesimpulannya tadi surah Al-Maun berisikan
agama ya. Coba ya kita sama-sama bersiap kita mau pulang. Satu, yang pertama orang yang mendustakan agama Allah, orang yang lalai dalam sholat. Yang kedua menghakimi anak yatim, orang yang beramal karena ini. Terus satu lagi terus tidak mau memberi makan orang miskin. itu ya. Jadi itulah ya pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga dapat disimpulkan dan diamalkan di rumah. Ya, kemudian untuk supaya kita lebih fresh, mari assalamualaikum dulu ya, sebelum dulu. Berdiri dulu semua. Ya, jangan kayaknya dari tadi. Ayo kita sebelum dulu. Sebelum apa nih Karina? Tahu ya, tepuk aja kita ya, tepuk almas ya. Ayo, tepuk al-maun. Nama surah al-maun, artinya barang berguna. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Udah berapa? Kabu. Tadi apa silakan tunjuk kembali. Saya apa nggak ngantuk ya? Iya Pak, ngantuk Pak. Oke, jadi begitulah tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah dapat kita simpulkan bahwasanya ada di dalam surah Al-Maun terdapat ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Semoga dengan mengetahui siapa tergolong orang yang mendustakan agama tadi, kita jangan melakukan itu lagi. Nah, kalau selama ini kamu pelit-pelit, jangan pelit lagi. Kalau kamu beri temanmu itu yang paling jelek, jangan itu lagi. Kamu aja udah gak suka, masa kamu kasihkan temanmu, kan gitu ya? Ya, Kevin ya. Ibaratnya dapat ikan yang paling kecil dikasihkan. Kevin suka mancing kan? Ikan yang paling kecil yang nggak mau dia itulah dikasihkan sama Dava. Nah, itu namanya orang yang mendustakan agama itu. Oke, jadi baik ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sekali lagi kita baca kesimpulan isi kedua surah Al-Maun. Ayo sama-sama kita baca yang ini, ayo masih nampain kan? Orang yang mendustakan, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang mendustakan agama orang yang menghadik anak yatim, membantah, menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, hei anak yatim, merasa anak yatim kamu, ya? Itu termasuk dari siapa yang sih anak yatim? Ada yang sudah anak yatim di sini? Nah, itu jangan digituin sih, nggak mau ayah meninggal. Terus yang kedua, orang yang tidak menunjukkan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Terus berbuat ria atau mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang enggan mendorong dengan memberikan bantuan. Kalau ada yang selama ini berarti dia sudah selama ini mendustakan agama ya. Ya Bu. Ulang lagi, jangan seperti itu lagi. Jadi mulai besok kita cumanya 15.000 seorang ya. Ya iyalah, namanya untuk barang yang berguna. Oke, kami juga baik ya anak-anak guru sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti yang menjadi dapat kita ilmu kita hari ini, kita baca kembali, hafal ulang kembali surah Al-Maun beserta artinya dan diingat isi kandungannya. Kalau sudah ingat, diamalkan. Jangan yang diamalkan malah pamer-pamer ya. Oke, baik ya. Untuk ini juga kita mengucapkan sama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini.
lagi. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan udah selesai observasi kelas ya. Gimana perasaan Ibu setelah selesai? Alhamdulillah, senang dengan karena tercapainya pembelajaran, jadi merasa ada tenanglah gitu. Iya ya. Jadi lega harus selesai observasi. Ya, ini sebenarnya sih bukan gimana ya, nggak harus tegang kali harusnya, karena kita ini namanya juga observasi ya, bukan berarti saya nanti kayak jadi melakukan kayak penilaian yang ketat kali atau gimana gitu ya. Memang ada memang catatan yang perlu nanti dikasih tahu ke Ibu juga, penilaian yang suatu observasi tadi itu ya. Itu tadi udah saya lihat di sini hasil observasi saya tentang Ibu, sudah ada juga tadi ada sedikit ya. Misalnya di bagian memberikan semangat, nah itu tadi terlihat udah bagus ya, karena ada anak-anak tadi yang di awal ice breaking gitu kan, kemudian juga interaksi juga sama anak-anak juga aktif, ramah gitu ya. Jadi anak-anak pun jadinya nggak tegang kalau dalam pembelajaran ini gitu. Tapi mungkin ada yang perlu sebenarnya ini karena tadi kebetulan mungkin ya nggak ada murid yang membuat masalah gitu ya. Di sini kan ada penilaian penerapan disiplin sesuai dengan yang posisi kita itu loh Bu, yang ada penghukum, teman, pemantau, manajer. Jadi tadi ini belum terlihat gitu. Jadi bisa aja sih, contoh tadi kan kayak kita lihat ada murid yang udah lemas gitu ya kan. Mungkin itu bisa juga agak di coaching sedikit lah biar nanti kelihatan gitu kan posisi kita itu sebagai apa gitu. Nah di sini tadi belum terlihat gitu aja sih Bu. Nanti mungkin kalau ke depannya kalau misalnya kita amati ada murid kita mungkin agak-agak lemas atau mungkin perhatiannya agak teralihkan, bisa aja kita berikan kayak pengingat atau pertanyaan sehubungan dengan misalnya kira-kira puasa yang membuat gitu. Jadi Bu. Kemudian di bagian tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan dan juga dari kajian yang dari pasangan hari itu juga ada bagus. Nah tadi strateginya juga yaitu tadi match dia Bu, itu udah nampak juga. Tapi juga aja nggak ada yang gimana kali sih, semuanya udah secara keseluruhan udah bagus gitu. Ya jadi ini seperti biasa ya Bu, setelah kita melakukan pembelajaran pasti kan kita merefleksikan diri gitu ya. Nah ini ada catatan refleksi guru, jadi ini Ibu sendirilah gitu kan merefleksikan diri Ibu sendiri, bagaimana tadi menurut Ibu waktu Ibu mengajar, misalnya apa yang sudah baik, mungkin apa yang perlu ditingkatkan gitu. Kalau yang sudah baik dulu ya, sudah baik kayaknya tentang penyampaian yang sudah, terus metode dan strategi pembelajaran sih sudah terlihat sudah terlaksana seperti yang diharapkan. Namun kalau yang perlu ditingkatkan sih Bu, ke depannya kayaknya seperti saya ingin meningkatkan di bidang ini keseriusan anak-anak tadi, disiplin lah bilangnya Bu ya, karena masih ada yang belum serius dalam kelompok, masih ada yang kerjasamanya itu masih kurang gitu. Nanti mungkin strategi juga lain nanti yang saya akan diubah lagi supaya anak-anak itu lebih fokus gitu ya. Mungkin kedepannya akan saya ganti lagi strateginya dengan strategi yang membuat anak lebih aktif lagi beraktivitas
kualitas dalam pembelajaran itu. Ya, itu lagi Bu yang ingin Ibu Terus mungkin ininya lah Bu, untuk yang kegiatan S-Breaking-nya nanti mungkin saya ganti, jangan lagi tepuk-tepukkan gitu ya, biar lebih ini lagi anak-anak yang bergerak-gerak nanti akan diganti dengan S-Breaking yang bergerak lebih aktif, mungkin dengan musik itu Bu, biar anak-anak lebih enjoy dan lebih akrab sama dan jangan lepas gitu kayak tadi karena mungkin pengaruh puasa juga awalnya mau buat musik-musik kayaknya nggak ini mencapai dan gitu. Itu nanti yang akan ke depannya kalau di SBG-nya nanti akan ditingkatkan. Dan apalagi ya, mungkin satu lagi yang mau saya apakan nanti untuk anak-anak ini, mendorong anak-anak ini, motivasi lah, memberikan motivasi supaya lebih semangat gitu dan ini pembelajarannya. Sementara itu lagi. Nah, ini kita ke Bapak yang kedua, topik percakapan dan catatan. Topik percakapan ini sebenarnya tentang yang sedang kita lakukan sekarang. Apa yang mau Ibu buat sebagai catatan yang gitu. Untuk kegiatan observasi kita ini. Iya. Topik kita ini tentang apa? Kalau misalnya tadi kalau di RPP ke itu lah ya, soal maun, isikan soal maun. Jadi ini tadi tentang membahas tentang strategi pembelajaran gitu ya, strategi pembelajaran. Terus membahas strategi pembelajaran. Kemudian untuk topiknya tadi juga selain itu meningkatkan kompetensi siswa di bidang KSE-nya, kesadaran sosial mereka masih agak KSE-nya nanti. Kemudian penekanan dalam isi kandungan soal maun. penekanan dalam Isi kandungan soal maun agar diterapkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak-anak didik. berarti Bu. Jadi Nah, ini ke kota yang ketiga, rencana tindak lanjut. Nah, tadi kan Ibu udah merefleksikan diri Ibu ya. Nah, kemudian pasti kan ada rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi hal yang tadi atau untuk meningkatkannya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? untuk menindaklanjuti terkait dengan kurang apa tadi minatnya siswa tadi ya, mengatakan S-Breaking tadi, saya akan mengubah strategi pembelajaran yang lebih aktif lagi mengaktifkan anak-anak. Mungkin nanti saya akan menekankan strategi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di bidang ininya Bu, konten ya. Akan diperbanyak lagi konten. Tadi kan kontennya hanya untuk kelompok yang kurang mampu membaca tadi aja dan yang sedang membaca. Kontennya nanti mungkin supaya lebih semangat, kontennya lebih diperbanyak lagi ke depannya. Dan nanti pun
selain menayangkan video pembelajaran, nanti video motivasi diri nanti akan saya tayangkan sebagai breakingnya Bu. Kalau tadi kan video pembelajaran aja, belum ada video motivasi gitu saya tayangkan. Jadi sebagai teman speakingnya, KSE-nya tadi nanti video inspirasi supaya anak-anak terinspirasi untuk berbagi terkait dengan materi tujuan pembelajaran isikan soal maut tadi ya kan Bu, yang di situ termasuk kan dan memberi bantuan dengan barang berguna kan gitu. Nanti mungkin saya mau ke depannya saya tayangkan video inspirasi supaya anak-anak tergugah gitu untuk kesadaran sosialnya. Apakah ada lagi Bu? Sementara itu aja dulu. Berarti ini yang akan dilakukan tadi yang pertama mengubah strategi ya Bu, kemudian juga nanti akan menayangkan video speaking agar siswa itu tadi lebih termotivasi ya belajar. Ya ini kita sepakati lagi ya Bu, untuk ke depan. Nah ini nanti saya isi ya nama guru yang terakhir kita langsung ke sini aja ya. Nah ini aktivitas pengembangan. Nah sehubungan dengan aktivitas pengembangan ini berkaitan dengan pengembangan diri Bu gitu. Jadi apa yang nanti akan Ibu lakukan untuk pengembangan diri? Untuk dalam hal mengembangkan diri di bidang pembelajaran gitu ya. Iya, pembelajaran. Itu saya akan tentunya pertama Bu akan belajar lagi lah lebih giat seperti ya mengikuti apa gitu kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi guru agar kompetensi saya lebih meningkat lagi terkhusus di bidang pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Jadi tidak lagi kaku saya dalam mengajar gitu. Ya, mungkin PMM itu juga ya. Membuat aksi nyata di PMM itu, nonton video PMM. Alhamdulillah udah dapat 6 sertifikat sih. Iya. Alhamdulillah. Lumayan juga. Berarti modulnya udah selesai semua? Udah selesai dibaca, aksi nyatanya sudah sampai 9 aksi nyata, 3 ditolak. 6 dapat sertifikat, 3 ditolak. Jadi sudah perbaikan lagi. Jadi mungkin itulah juga nanti akan lebih giat lagi latihan mandiri di PMM. Oke, berarti aktif pelatihan mandiri di PMM ya. Ini PMM itu ada tuh pembelajaran diferensiasi, KSD, ada juga coaching. Modulnya itu ada, makanya memang berkaitan Bu yang Makanya dari dulu ini sama pernah ada di PMM. Waktu ujian pretest itu, aku udah nonton video coaching ini loh, cuman yang namanya ya video nggak ini dan memang aku buat aksi nyata waktu di PMM coaching. Ada lagi Bu yang apa lagi yang dilakukan aktivitas pengembangannya? Mungkin akan lebih berkolaborasi lagi lah dengan wali kelasnya ya Bu. Seperti kan saya dua agama ya. Jadi semua kelas kan masuk, jadi mungkin saya akan lebih berkolaborasi dengan wali kelas, nanti akan mengajak wali kelas sama-sama tim teaching ya di kelas biar anak-anak lebih gitu, bersuasana berbeda gitu tim teaching. Jadi kan mereka belum mengalami guru materinya sama wali kelasnya belum tahu gitu, belum pernah merasakan. Jadi mungkin itu nanti yang akan saya lakukan, melakukan pengembangan diri lah, dan kan bisa saling tukar-tukaran sama wali kelas gitu. Bagus juga ya, jadi bervariasi juga ya kan. Iya. Terlihat gitu ada
kerjasama gitu, kolaborasi antara guru kelas dengan guru agama jadi nampak kompak gitu. Ya. Aktivitasnya ada lagi Bu atau hanya 3 ini kira-kira? 3 aja lah dulu. Nanti tercapai alhamdulillah. Iya. Nah ini dia Bu, kita ke topik yang selanjutnya yaitu tujuan yang hendak dicapai. Nah sehubungan dengan yang tadi, yang pertama kan aktivitasnya akan belajar lebih giat dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah tujuannya itu apa yang ingin dicapai sehubungan dengan itu? Tujuannya untuk meningkatkan potensi diri dalam terlibat langsung kepada peserta didik gitu. Jadi mereka itu tidak ada batasan lagi gitu, semua tidak sungkan gitu kan. Kalau itu bahasanya. Kita ada punya hubungan yang Yang aktif ya, akrab ya sama siswa. Jadi hidup dia adanya. Nah yang tadi yang kedua itu Bu ya, aktif pelajaran mandiri PNM, tujuan yang hendak dicapai Untuk menambah wawasan dalam penyampaian pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melibatkan murid secara langsung. yang ketiga Bu, lebih berkolaborasi dengan wali kelas, tujuan yang hendak dicapai Untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda, suasana berbeda di kelas. Jadi tercipta suasana yang berbeda ya. Nah ini ukuran keberhasilannya Bu, yang pertama tadi ukuran keberhasilannya apa? Sehubungan dengan mengikuti kegiatan tujuannya untuk meningkatkan potensi diri agar punya hubungan yang akrab dengan siswa. Ukuran keberhasilannya adalah di dalam pembelajaran guru dan siswa, terlibat secara langsung dengan akrab. Siswa terlibat secara langsung dengan akrab. Kemudian yang kedua tadi tujuannya menambah wawasan dalam penyampaian pembelajaran dengan melibatkan murid secara langsung. Nah, ukuran keberhasilannya itu Ukuran keberhasilannya dapat mempraktekkan pembelajaran secara langsung terhadap murid di kelas dalam suasana yang beda. akan mempraktikkan pembelajaran secara langsung dengan suasana pembelajaran yang itu kalau suasana yang berbeda lebih coba yang ketiga ya. Ini dia yang tujuannya tadi kan menambah wawasan dalam penyampaian pembelajaran. strategi lah berarti. Dengan strategi ya. Strategi yang Menarik ya. Oke, yang ketiga baru nih untuk mencapai suasana yang berbeda di kelas, ukuran keberhasilannya siswa, guru dan siswa dalam
pembelajaran dan menciptakan pembelajaran dalam suasana yang berbeda. Siswa merasakan ya, Merasakan pembelajaran dalam suasana yang berbeda. Kemudian ini masih yang poin yang pertama. Di sini kan tadi ibu yang pertama akan belajar lebih giat dalam mengikuti kegiatan untuk meningkatkan potensi diri lagi. Nah, pendukungnya apa? Ini boleh orang, boleh juga lain mengenai sumber-sumber misalnya apa gitu kan. Pendukungnya dari ini tadi lalu bisa saja melalui pembelajaran melihat dari YouTube gitu, lihat dari YouTube, dari pembelajaran yang kita kelola bisa begitu. Terus berarti juga salah satu apanya bisa juga mencari orang guru yang lebih senior dari awal, minta saran ya. ya minta saran dari rekan sejawat lah yang lebih senior. Kemudian pendukung untuk ini aktif pelatihan mandiri di PMM. Pendukungnya bilang kuota internet. Karena lumayan juga panjang ya, main panjang. video-videonya banyak. Ya, apalagi bu? Dan dia salah satunya waktu lah, waktu kadang waktu ini buat tahu langsung. Sekarang pendukung untuk yang ketiga bu, lebih berkolaborasi dengan wali kelas. Pendukungnya apa ya, dibilang juga termasuk juga lah juga waktu juga lah antara kesempatan guru tadi, guru wali kelas tadi ada nggak waktunya, itu juga salah satunya. Waktu yang cocok Waktu yang tepat untuk sharing gitu ya. meluangkan waktu yang tepat lah sharing dengan wali kelas. Ya, nah ini sekarang kita kembali lagi ke poin yang pertama, tentang waktu. Maksudnya ini kapan ini akan dilakukan? Secepatnya bu, kalau bisa kalau yang pertama tadi ini ya mau meningkatkan kompetensi itu ya dalam minggu-minggu ini lah bu. Kalau silakan tinggal mengakses kita kan di Google, internet, langsung aja diakses. Kalau yang PMM tadi aktif lagi Sebenarnya sudah berlangsung, cuman ada sekarang juga udah ya. Iya, sekarang karena udah dapat aksinya itu ada 9 yang ditolak 3. Kalau yang lebih berkolaborasi dengan wali kelas, Sekarang juga bisa, besok juga bisa. Senin lah, bilang besok untuk besok Senin. oke, ini udah selesai ya bu. Ini disepakati lagi. Ini saya tulis Kalau dengan wali kelas sudah senang ya, siswa juga banyak. Saya dari kelas Rabu minggu depan lah. Senin kan di kelas 1. Ini kita di senang. Rabu depan ya. Oke, ini saya kita udah selesai ya bu. Makasih banyak waktunya bu. Memang ini PI 4 ini termasuk panjang karena banyak lembar-lembaran yang harus diisi. Ada provokasi, observasi, dan pasca observasi baru pengembangan diri. Ibu juga makasih udah meluangkan waktu dan ini handphone